laki-laki itu baik untukku, kan gitu ya para muslimah catat kan gitu ya. Berangan-angan seandainya laki-laki itu baik untukku, dekatkanlah ya Allah, amin gitu. Dekatkanlah ya Allah. Apabila memang mobil Pajero itu gitu kan, itu memang diberikan untukku, aku ditetapkan mempunyai itu, dekatkan rezekinya ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya, dibolehkan. Habis ini masih berangan-angan gitu ya. Nah terus Bun, kalau misalkan tadi ya wajar sih sebenarnya kalau misalkan kita baru hijrah gitu, terus kayak tadi pengen sesuatu, misalkan pengen punya suami yang ganteng, kan? Terus pengen punya ini, pengen punya itu gimana tuh Bun? Ini kenapa kok saya ini tadi ya, kenapa kok kita perlu untuk meminta kepada Allah, gitu ya. Ada ini kenapa kok kita perlu untuk senantiasa meminta kepada Allah. Bukan hanya saja Allah itu mengetahui yang zahir maupun yang batin, tapi ada alasan lain. Alasan yang paling utama adalah karena Allah tuh suka dengan orang-orang yang meminta kepadanya. Makin diglendotin, benar. Karenanya glendotan lah gitu ya sama Allah gitu. Kalau bahasa kita bertawakal, tapi sebetulnya glendotan kita sama Allah. Dan semakin glendotan kita sama Allah, Allah semakin suka. Jadi nggak apa-apa ya Bun ya, mau minta apapun. Betul. Di dalam surat Al-Ghafir gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, ya. Aku akan kabulkan ya permintaan kalian. Bahkan di dalam surat Al-Ghafir ini Allah Subhanahu wa taala mengancam loh bagi orang-orang yang tidak pernah meminta. Bagi orang-orang yang meminta, dicap sama Allah sebagai orang-orang yang sombong. Ya. Dan diancam oleh Allah bagi mereka neraka jahanam, kan kesombongan mereka nggak pernah minta. Karenanya gelendotan lah gitu ya kepada Allah gitu ya. Bahkan meminta hal yang sepele sekalipun. Jangan pernah takut meminta hal yang sepele gitu. Ya elah sepele banget kali ya, ngapain juga minta sama Allah gitu ya. Terlalu sepele gitu ya. Apalagi tadi minta apa? Minta jodoh itu kan yang besar gitu ya. Meminta yang sepele. Dan sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, ya, wahai hambaku, ya, kalian semua kelaparan, gitu ya. Kecuali orang-orang yang aku berikan makan, kata Allah, ya, maka mintalah makan kepadaku, ya, niscaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, ya, maka kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian, kata Allah, ya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi itu hal yang sama, makanan dan pakaian. Perhatikan, urusan makan dan pakaian Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Apalagi tadi jodoh, gitu kan? Jodoh itu hal yang besar. Gitu. Kalau kita lihat ya dalam sejarah bahkan banyak orang yang meminta hal-hal yang sepele. Apa tuh Bu? Contoh ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Ya Allah, tali sendal. Tali sendal sepele banget, sepele banget. Hadis riwayat Baihaqi, ya. Bahkan di dalam sebuah kitab Jamil Ulum, ya, wal Hikam karya Ibnu Rajab, di sana dikatakan bahwa dahulu para salafus sholih, orang-orang zaman dulu pada zaman Nabi, meminta kepada Allah dalam sholatnya, bahkan dalam sholat itu semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonan masakannya dan tali kekang untuk kambingnya dimintakan dalam sholatnya. Makanya jadi tertampar. Jangan malu, gitu ya. Jangan malu, ya elah sepele banget. Jangan malu meminta sama Allah. Semakin kita gelendotan sama Allah, semakin Allah
yang berkaitan dengan angan-angan. Kalau angan-angan gimana? Gitu kan ya? Maksudnya kan sering berangan-angan. Berangan-angan gimana gitu? Boleh nggak kita berangan-angan gitu ya? Berangan-angan minta sama Allah. Berangan-angannya minta sama Allah. Ya Allah, seandainya kan gitu kan? Seandainya aku punya tadi apa? Jodoh Jodohnya ganteng, kaya, tajir, melintir, gitu. Boleh nggak kita berangan-angan, tapi berangan-angannya meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, yang di dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, barang siapa yang mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan. Oke. Perbanyakkan angan-angan tersebut karena ia sedang meminta, sesungguhnya dia sedang meminta kepada Allah. Jadi kalau kita, ya Allah, seandainya laki-laki itu baik untukku, kan gitu ya, para muslimah catat gitu ya. Berangan-angan seandainya laki-laki itu baik untukku, dekatkanlah ya Allah. Amin. Gitu. Dekatkanlah ya Allah. Apabila memang mobil Pajero itu gitu kan, itu memang diberikan untukku, aku ditetapkan mempunyai itu, dekatkan rezekinya ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya, dibolehkan. Habis ini pasti berangan-angan. Gitu ya. Maka kata Nabi apa? Perbanyaklah angan-angan. Tapi ingat, angan-angannya dengan catatan tadi kata mintanya kepada Allah. Jadi bukan cuma ngomong andaikan punya mobil, seandainya punya mobil, seandainya punya cowok ganteng, seandainya punya rumah yang mewah. Jadi sehari ngomong aja itu buat nyuci diri, nggak mau ngapain. Tapi nggak disandarkan kepada Allah. Jadi ini benar, disandarkan kepada Allah. Boleh berangan-angan tapi sandarkan angan-angan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu adalah tetap menjadi bagian dari doa. Terjauh